Denmark adalah sebuah negara di Eropa Utara yang dianggap sebagai negara paling maju secara sosial dan ekonomi. Negara ini juga merupakan salah satu dari 3 besar negara terbersih di dunia dan dianggap sebagai negara paling bahagia di dunia berdasarkan hasil laporan kebahagiaan dunia yang dikeluarkan oleh PBB. Mendengar tentang semua hal baik dari negara Denmark, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari negara ini. Lebih lengkap tentang negara Denmark, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Kerajaan Denmark atau orang biasa menyebutnya dengan nama Denmark merupakan salah satu negara Nordik di Eropa Utara yang wilayahnya berada paling selatan dari negara Skandinavia yang lain. Kerajaan Denmark secara konstitusional adalah negara kesatuan yang terdiri dari Denmark dan wilayah otonom di Samudra Atlantik Utara yaitu Kepulauan Faroe dan wilayah Greenland. Luas total dari wilayah kerajaan Denmark adalah 42.933 km persegi. Dan jika ditambah dengan luas dari Kepulauan Faroe dan Greenland, maka luas negara ini mencapai 2.220.930 km persegi. Denmark terletak di barat daya Swedia dan sebelah selatan negara Norwegia. Wilayah negara ini juga meliputi sebuah semenanjung di Jerman bagian utara Hunlandia, Kepulauan Fjern, Zeeland, dan juga ratusan pulau kecil lainnya. Denmark adalah negara monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Denmark mempunyai satu pemerintahan pusat dan 98 munisipalitas atau subdivisi administratif sebagai pemerintah daerah. Ibu kota negara Denmark berada di kota Copenhagen yang juga merupakan kota terbesar dan pusat komersial utama di negara tersebut. Populasi penduduk negara Denmark mencapai 5.824.857 jiwa dan 52.110 jiwa di Kepulauan Faroe serta 56.081 jiwa di wilayah Greenland. Denmark dianggap sebagai salah satu negara paling maju secara sosial dan ekonomi di dunia. Negara ini salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia dan salah satu negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi di dunia. Warga Denmark menikmati standar hidup yang tinggi dan negara ini juga menempati peringkat tinggi dalam beberapa metrik kinerja sosial termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan kebebasan sipil, pemerintahan demokratis, kesetaraan LGBT, serta kemakmuran dan pembangunan manusia. Denmark juga mempunyai mobilitas sosial tertinggi di dunia. Denmark membangun sistem ekonomi campuran yang maju. Ekonomi Denmark menonjol sebagai salah satu yang paling bebas dalam indeks kebebasan ekonomi dunia. Negara ini pernah menjadi negara yang didominasi oleh sektor pertanian karena wilayahnya yang subur. Namun sejak tahun 1945, sektor perekonomian negara ini mulai meluas ke sektor industri dan sektor jasa atau layanan. Dan pada tahun 2017, sektor jasa dan layanan menyumbang sekitar 75% dari PDB negara tersebut. Sejarah Denmark. Sebelum kedatangan orang-orang dari suku Danes atau yang bisa kita sebut suku Denmark, wilayah Hunlandia dan pulau-pulau di sekitarnya dihuni oleh suku Juts atau suku Rami. Setelah kedatangan suku Denmark, sebagian orang-orang Rami bermigrasi ke wilayah Inggris. Dan populasi yang tersisa di Hunlandia berasimilasi dengan orang-orang Denmark yang menetap di wilayah tersebut. Suku Denmark atau Danes pertama kali datang ke wilayah tersebut dari wilayah Kepulauan Denmark Timur dari Zeeland dan Scania. Antara abad ke-8 hingga abad ke-10, bangsa Denmark dikenal sebagai bangsa Viking. Bersama dengan orang-orang Norwegia dan Swedia, mereka melakukan kolonisasi, mereka menjajah, menyerbu dan berdagang di semua wilayah Eropa. Selama beberapa waktu, bangsa Viking juga menaklukkan Inggris yang dikenal sebagai wilayah Danelaw. Mereka juga menguasai wilayah Irlandia serta Prancis. Raja Gorm the Old adalah yang pertama diakui dalam sejarah sebagai penguasa kerajaan Denmark. Dia memerintah Denmark dari tahun 936 hingga kematiannya di tahun 958. Pemerintahannya menandai dimulainya kerajaan Denmark.
Kristenisasi orang-orang Denmark terjadi sekitar tahun 965 oleh Raja Harald Bluetooth, putra dari Raja Gom. Diyakini bahwa Denmark menjadi Kristen karena alasan politik, agar wilayahnya tidak diserang oleh meningkatnya kekuatan Kristen di Eropa. Agama baru ini menggantikan kepercayaan lama orang-orang Denmark yang menjalankan praktik keagamaan Norse, yaitu kepercayaan atau mitologi Nordik. Mitologi Nordik terdiri dari kisah-kisah para dewa, makhluk, dan pahlawan yang berasal dari berbagai sumber, dari sebelum atau sesudah periode pagan. Di tahun 1397, Ratu Margaret I dari Denmark mengadakan persatuan pribadi atau yang dikenal dengan istilah Kalmar Union dengan Swedia dan negara Norwegia. Kalmar Union adalah penggabungan 3 kerajaan, yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia yang berada di bawah kepemimpinan satu raja. Swedia secara definitif memutuskan untuk keluar dari Kalmar Union pada tahun 1521 setelah sebelumnya terjadi konflik antara Swedia dan Denmark, di mana di bawah pimpinan Raja Christian II sejumlah orang penting dari Swedia dibunuh, dan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Stockholm Bloodbath. Pada tahun 1611 setelah Swedia secara permanen memisahkan diri dari Kalmar Union, Denmark mencoba beberapa kali untuk menegaskan kembali kontrol atas negara tetangganya tersebut. Perang pun terjadi antara Denmark, Norwegia, dan Swedia dan disebut sebagai Perang Kalmar yang terjadi pada tahun 1611 sampai tahun 1613. Namun perang tersebut tidak berhasil memasukkan kembali Swedia ke dalam serikat, dan Swedia dipaksa untuk membayar ganti rugi perang sebanyak 1 juta riksdal perak terhadap Denmark. Persatuan Denmark-Norwegia dibubarkan pada tahun 1814 dalam Perjanjian Kiel, yaitu perjanjian yang ditandatangani antara Kerajaan Inggris, Irlandia, dan Swedia di satu sisi, serta Kerajaan Denmark dan Norwegia di sisi lainnya. Perjanjian ini mengakhiri permusuhan antara pihak-pihak dalam Perang Napoleon yang terus berlangsung, di mana Inggris dan Swedia adalah kubu anti-Prancis dan Denmark-Norwegia adalah pihak pro-Prancis. Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah penyerahan kerajaan Norwegia terhadap Swedia sebagai ganti dari wilayah Pomerania. Setelah revolusi Eropa pada tahun 1848, Denmark secara damai menjadi monarki konstitusional pada tanggal 5 Juni tahun 1849. Sebuah konstitusi baru membentuk Riksdagen atau parlemen 2 kamar. Denmark menghadapi perang dengan Prusia dan Kekaisaran Austria dalam Perang Schleswig II yang berlangsung dari Februari hingga Oktober tahun 1864. Denmark mengalami kekalahan dan diwajibkan menyerahkan wilayah Schleswig dan Holstein kepada Prusia. Setelah peristiwa tersebut, Denmark menerapkan kebijakan netral di Eropa. Selama masa Perang Dunia Pertama, Denmark tetap menjaga sikap netralnya. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, melalui Perjanjian Versailles atau perjanjian damai antara pihak Jerman dan sekutu yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini juga menawarkan untuk mengembalikan wilayah Schleswig dan Holstein yang pada saat itu dikuasai Jerman kepada Denmark. Khawatir akan reklaim Jerman atas wilayah tersebut, Denmark menolak untuk mempertimbangkan kembalinya daerah tersebut tanpa plebisit atau referendum. Schleswig plebiscite kedua berlangsung pada tahun 1920 yang menghasilkan Schleswig Utara memilih untuk bergabung dengan Denmark dan bagian selatan memilih untuk tetap menjadi bagian dari Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, meskipun Denmark bersikap netral, Denmark diserang oleh Jerman pada tanggal 9 April tahun 1940. Gerakan perlawanan Denmark dengan melakukan operasi penyelamatan dan berhasil mengevakuasi warga Yahudi untuk dibawa ke Swedia sebelum Jerman mengirim mereka ke kamp kematian. Selama masa Perang Dunia Kedua, Islandia memutuskan hubungan dengan Denmark dan menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1944. Jerman menyerah kepada sekutu pada tanggal 4 Mei tahun 1945. Pasukan Inggris membebaskan Copenhagen pada tanggal 5 Mei tahun 1945 dan 3 hari kemudian perang pun berakhir. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah tentang negara Denmark. Untuk lebih mengenal tentang negara Denmark, berikut adalah 25 fakta tentang negara Denmark. Asal-usul nama Denmark diambil dari kata den atau den, berasal dari suatu kata yang berarti tanah datar, Danmark yang berarti daerah hutan atau daerah perbatasan. Mungkin karena wilayah ini berbatasan dengan hutan di selatan Keharyapatihan Schleswig.
Bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Denmark yang masih serumpun dengan bahasa Swedia dan bahasa Norwegia karena ikatan sejarah dan budayanya. Sedangkan bahasa Faro dan bahasa Greenland adalah bahasa resmi di masing-masing wilayah tersebut. Mata uang Denmark adalah krona Denmark yang dikodekan dengan DKK. Kerajaan Denmark adalah salah satu kerajaan tertua di dunia. Kerajaan ini sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Bendera Denmark atau juga disebut Denbrak adalah salah satu bendera tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Bendera Denmark pertama kali diakui pada tahun 1219. Denmark secara fisik hanya berbatasan dengan satu negara, yaitu Jerman. Negara lain yang berbatasan dengan Denmark dibatasi oleh wilayah perairan. Pada tahun 1262, Greenland ditetapkan secara resmi sebagai wilayah Norwegia. Dan pada tahun 1499, bangsa Portugal sempat menjelajah dan mengklaim pulau ini dan memberi nama Terra do Lavrador. Selepas koloni bangsa Nordik di Greenland lenyap pada akhir abad ke-15 akibat dari wabah hitam yang melemahkan Norwegia. Pada awal abad ke-18, para penjelajah dari Denmark kembali mendarat di Greenland. Untuk mempererat hubungan perdagangan dan kekuasaannya, Denmark-Norwegia mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Karena statusnya lemah, Norwegia kehilangan kedaulatan atas Greenland pada tahun 1814 ketika perserikatan kerajaan ini dibubarkan. Greenland menjadi milik Denmark pada tahun 1814 dan ditetapkan sebagai wilayah integral Denmark oleh Konstitusi Denmark pada tahun 1953. Kepulauan Greenland adalah wilayah otonom dari Denmark. Pemerintah wilayah ini diberikan otonomi dalam mengambil sebagian besar keputusan yang berkaitan dengan wilayah Greenland. Sedangkan urusan luar negeri dan pertahanan masih tergantung dengan pusat. Monumen Batu Yeling merupakan salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Dalam monumen ini atau disebut sebagai Akta Kelahiran Denmark, terdapat tulisan pada batu yang diberi catatan tertulis pertama di mana kata Denmark muncul. Monumen Batu Yeling terletak di kota Yeling dan dibangun pada tahun 965 Masehi oleh Raja Harald I atau Raja Harald Bluetooth. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati orang tuanya yaitu Raja Gomdiol dan Ratu Tira. Ilmuwan paling terkenal yang berasal dari Denmark adalah fisikawan nuklir Niels Bohr yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1922 untuk karyanya tentang partikel atom. Denmark merupakan negara kepulauan. Negara ini terdiri dari ratusan pulau kecil, bahkan beberapa pulau tidak dihuni oleh manusia. Denmark adalah negara dengan pajak tertinggi di dunia. Pajak penghasilan di negara ini berkisar antara 38% sampai 55% dari tingkat marginal terendah dan tingkat marginal tertinggi. Dan anehnya sekitar 90% dari warga Denmark merasa senang dengan pajak tinggi di negara mereka. Warga Denmark tidak perlu khawatir tentang biaya kesehatan dan pendidikan karena kedua biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya pemerintah mereka mendapatkan dana tersebut dari pajak yang dibayarkan. Denmark adalah salah satu negara terbahagia di dunia dan negara ini selalu menempati urutan 5 besar setiap tahunnya dalam survei negara paling bahagia di dunia. Sekitar 2/3 dari semua orang Denmark mempunyai nama keluarga yang berakhiran kata sen di nama mereka. Denmark juga terkenal karena liberalismenya. Masyarakat di negara ini sangat terbuka dan bebas mengekspresikan apa yang ada di kepala mereka. Meskipun negara bebas, orang-orang Denmark taat pada aturan. Saat melintasi jalan atau menyeberang, orang Denmark biasanya akan menunggu rambu lalu lintas hingga hijau meskipun jalanan sedang sepi. Permainan balok Lego berasal dari negara Denmark. Perusahaan Lego didirikan pada tahun 1932 di kota Billund. Dan nama Lego berasal dari kata legot yang berarti bermain dengan baik. Denmark juga mempunyai taman bermain tertua di dunia, yaitu Taman Bermain Bakken.
Dan yang kedua adalah taman bermain Tivoli yang dibangun pada tahun 1840-an. Populasi sepeda di Denmark 2 kali lipat dari populasi manusia di negara tersebut. Denmark tidak mempunyai wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Dataran tertinggi dari negara ini hanya berada 170 meter di atas permukaan laut. Pelabuhan Copenhagen adalah salah satu pelabuhan terbersih di dunia. Bahkan air di pelabuhan ini cukup bersih untuk berenang. Denmark adalah salah satu negara terbersih di dunia dengan kualitas air yang baik. Warga Denmark dapat langsung meminum air dari keran tanpa perlu memasaknya terlebih dahulu. Bahkan kualitas air ledeng negara tersebut merupakan salah satu yang terbersih. Denmark juga merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Data tersebut berdasarkan data dari Indeks Persepsi Korupsi. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta tentang negara Denmark. Negara di benua Eropa yang meskipun tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah, namun negara ini bisa membangun sumber daya manusia dengan kualitas baik dan bisa berdampingan baik dengan lingkungan sekitar. Semoga kita bisa belajar dari negara Denmark. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.